A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Ibu-ibu rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang terus-menerus memberikan kebaikan, kesempatan, kekuatan pada perjalanan kehidupan kita. Mudah-mudahan itu bisa kita ambil sebagai sebuah hikmah, yaitu dorongan-dorongan kebaikan yang akan bisa menyempurnakan perjalanan kehidupan kita. Ibu-ibu, kemarin kita sudah membahas tentang berbagai fungsi yang Allah berikan kepada kita, ya, agar dengan itu berkembang karakter-karakter. Saya ingatkan kembali, ujian terbesar, tema besar kehidupan itu adalah taat, ya, taat. Nah, taat itu sudah mengandung konsekuensi bahwa dia menghidupkan keimanan, kemudian membersihkan jalan keikhlasannya, ya, dan kemudian bertawakal, yaitu terus melakukan agar kemudian Allah memberikan bagian, ya, balasan yang paling baik untuk kita. Maka diringkesnya itu, ya, karakter-karakter yang muncul itu ujiannya berbunyi taat, ya. Maka untuk menguji benar-benar, ya, ketaatan itu menjadi bagian yang mendorong kita pada posisi lillah, hidup untuk Allah. Maka Allah tempatkan ujian taat itu satu, ya, pada ibadah, ya, sebagai hamba. Dua, ya, kita ditempatkan sebagai bagian yang akan kita ekspresikan kepada orang tua. Nah, bagian kita melaksanakan ketaatan dengan Allah, dengan orang tua itu digolongkan albir, ya, yaitu amal-amal kebaikan yang harus paling baik. Karena apa? Karena itu akan menjadi fondasi atau modal atau pick up pada kehidupan selanjutnya. Maka banyak sekali kata hikmah mengatakan, kalau kamu itu, ya, dalam hidupmu itu sudah terlatih untuk berbakti kepada orang tuamu, maka dijaminkan kehidupannya akan menjadi bahagia. Ya, itu karena itu basic, ya. Makanya kemudian diuji kembali ketaatan itu ketika posisinya sebagai istri, ya. Kenapa? Karena istri atau suami itu adalah orang lain. Bagaimana kemudian kita mampu menahan ananiyah ego kita, ya, dalam berbagai keadaan itu untuk tetap memancarkan kebaikan, ya. Maka kalau dalam bahasa yang gampang itu sebenarnya, ya, orang orang yang taat itu dicerminkan dalam sholat. Kenapa? Karena sholat itu menuju kepada tazkiyatun nufus, ya, mensucikan jiwa. Dan kesucian jiwa itulah yang menempatkan manusia condong pada kebaikan. Condong pada kebaikan. Wah, ngerti tambah-tambah apa ya. Makanya ini diujikan termasuk teknisnya gitu, ya. Kita ngaji tambah baca al-mulk, tambah al-maksurat gitu, ya. Ini tuh uji, ya, nono sing seneng, nono ya sing ora, ya. Saya kira enak ngajine. Tambah suwi gitu, ya. Makanya ya jelas yang ora seneng itu ya ora apal-apal, orang ngalir-ngalir gitu kan, ya. Nah, kadang-kadang juga ibu-ibu itu saking ada yang seneng ning ora perhatian. Nah, suatu ketika mereka tak suruh bawa al-mulk atau al-maksurat. Saya baca al-mulk terus sing diwaca al-maksurat ya ora ketemu-temu lah. Tak lirik tok nah. Goleki ora ketemu. Nang gone buku al-mulk kok sing dibuka al-maksurat, ya. Pokoke sing penting
kuwi kon nggawa ngono. Engko sing diwaca ora tekon iki sing diwaca apa? Sing diwaca buku gambare apa? Ngono tebake gambare Budiah kabeh ya. Sing gambare ndi? Lah diwaca. Nah, lah saiki ngene Budiah maca wis pokoke maca loro kuwi. Kuwi yo kadang-kadang sing kuwi, kadang-kadang sing kuwi ora iso nyebutke loro kuwi apa ya. Nah, itu dilatihkan sebenarnya ya tadi agar kita punya keinginan atau membangun diri kita dengan saitoroh ya. Sudah kemarin saya sampaikan bahwa kalam ya tadi satu sholat, yang kedua kalam. Kalam itu sangat mempengaruhi proses persiapan diri kita. Saya ingatkan kembali, kehidupan itu yang bekerja lebih kuat justru pada medan magnet kita, bukan pada kemampuan kita. Untuk itu sampai dikatakan, kalau kamu kehilangan amal pagi, maka akan ada sebuah suasana yang kita fakir, kurang. Kenapa? Karena rezeki dibagi itu Bu, itu bersubuh. Rezeki sekolah itu dibagi bersubuh. Maka kalau kemudian kita tidak membuat saitoroh yang kuat, ya orang ketemu, hilang, jadi kurang gitu. Itu perumpamaan dalam bagaimana kita membentuk kekuatan. Yang kedua, amal yang tidak dilakukan di waktunya itu akan kehilangan lejitan momentum. Ya, ini tak terang ke anggo bahasa ilmiah itu gen untuk amal disuruh melakukan pagi, ya kan? Malah awan karena wis lelo. Apa ndak boleh? Boleh. Tapi momentumnya hilang. Momentum tuh misalnya ya, kita wirid habis sholat, ya. Itu habis sholat aja kemudian wirid itu langsung diberi momentum. Gitu loh. Tapi nek kita rak sempat, ya. Terus engko kadang tidak semua habis sholat kita bisa wirid. Nah itu kehilangan momentum. Gitu loh. Paham ya Bu ya? Maka tadi ada amal pagi. Jangan sampai kehilangan amal pagi karena tadi itu tadi tentang kalam. Kemudian bagaimana kita itu berbuat baik. Amal-amal yang tetap itu kalau dalam bahasa gampangnya ya memastikan kita itu murah hati. Karena cerita-cerita para nabi itu Bu, itu kalau enggak ceritanya tentang ibadah yang benar gitu ya, itu murah hati. Ya. Mereka sedekah, mereka memberi, begitu. Maka sampai dikatakan wa yuqimus shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Salah satu ciri orang yang baik gitu ya. Itu satu, memang kuat dalam ibadah sehingga memberikan saitoroh yang kuat, yang kemudian murah hati. Itu begitu semua orang baik. Berite kuat terus pelit ngono ora ono. Ya ora. Sekarang kita bicara tentang pada masyarakatnya. Kewajiban kita ya. Kewajiban pada masyarakatnya. Masyarakatnya itu artinya lingkungan ibu-ibu. Jangan ibu-ibu konsentrasi berprogram programnya menumbuh kembangkan kepribadian bapak-bapak. Jangan ya Bu ya, karena itu nanti berbeda. Ada organisasi itu minta saya ngisi bapak-bapak. Kan ngisi bapak-bapak saya bilang gitu. Kata ibu itu karena bapak-bapak yang dikandani. Itu maksudnya ya. Nah, saya membicarakan tentang wanita itu kenapa ke masyarakatnya. Nanti tetap apa enggak boleh kita? Boleh ya. Seperti gini Bu, orang nikah kasih tahu. Kenapa wanita itu ada ketetapan ya? Kadang-kadang kita setelah nikah itu hurung nganti tegak, wis kepengen macam-macam, kepengen tetap memperhatikan ibune, keluargane, koncone. Sehingga ini mudah diterpaang.
nggak kuat. Nah, karpe wanita itu ketika nikah suruh taat, ya ta? Suruh taat pada suami, suruh melakukan aktivitas-aktivitas itu menjadi batang yang kokoh. Baru setelah itu Allah beri kesempatan untuk mengembangkan. Nah, kayak pohon kelapa, ya tahu? Pohon kelapa itu ini kayak ngene iki jenenge sikas, ora pohon kelapa. Sikas, ya tahu ya. Nah, tegak dulu. Jadi jangan tersinggung ketika kita kok kewajiban ini maksudku ya berkeluarga itu aku tidak akan memutus. Bu, yang tidak terputus nanti amalnya. Maka saya dikatakan kalau kita menikahkan anak perempuan ya itu kita sudah putus, nggak dapat apa-apa. Dapatnya apa? Surga. Teng yo do geloi, maksudku yo surga tok ngono maksudnya piye? Tidak boleh misalnya ya lebaran. Kembaran mbek ibuke. Ya. Tapi orang kembaran mbek marotuane, ngono kuwi kasus. Enggak boleh. Ya itu sederhana saja, itu tidak boleh. Ya kenapa? Maka sampai dikatakan kalau seorang istri bisa menganggap mertuanya itu ibunya sendiri surga, bu rasa ngaji surga. Ya, tapi paling angel kuwi. Ya. Jadi alhamdulillah, alhamdulillah saya sudah dimudahkan untuk itu ya. Jadi keluarganya Pak Yubir itu kalau mau nyari Pak Yubir nelponnya saya. Sampai ada kakaknya itu karena tensinya tinggi, wis pokoknya kepengen yang Semarang gitu ya. Itu wis rada blank. Kata sopirnya gitu. Pak, kowe golekno nomornya dia ngono. Ada kakak Pak Yubir yang satu lagi di SCU itu ya. Itu ngomong ke Belodia, on Rene ngono. Bukan apa tiga Pak Yubir apa berang pokoknya yang dibela. Ya, tensinya tinggi di SCU Bu. Jaluk gule. Terus tak ngene, Mas, lah jenengan ora ngerti, saiki rumah sakit macam-macam, infus kuwi iso rasa macam-macam. Kan jaluk infus rasa gule ngono, tak bilang gitu. Dia malah seminggu kemudian dada. Kadang-kadang kan gitu. Karpe umure cedak pengen makan tenor-tenor ngono. Tensinya terus jaluk gule. Apa dikek gule waluh ya Bu ya, gule waluh ngene iki kan apik. Ya, yang pertama ya tugasnya itu adalah memberikan keteladanan. Tetangga itu memberikan keteladanan. Nah ini peran wanita di rumah. Kalau yang bahasa Arabnya disebut ahlul khair. Ya. Jadi wanita itu karena memang yang sering kenal duluan itu wanitanya. Maka sampai dikatakan an-nisa'u aimadul bilad. Fasolihat solihat, fasadat fasad. Wanita itu menjadi tiang, ya warnanya keluarga itu. Kalau wanitanya baik, orang akan mengatakan ini keluarganya apa? Itu, ya. Maka dia kontribusi kita setelah menikah, kemudian di keluarga itu memastikan bahwa kita itu bisa menjadi ahlul khair. Ahlul khair. Ahlul khair itu karena ya sudah dilatih seperti kemarin kita sampaikan yang namanya ahlul khair itu wong ketok apik kuwi apa? Bermuka berseribu, ora nesu-nesunan, ya. Balik ini kan ini sudah dilatih. Malah kon guyang-guyu lah emang ndek iki sapa? Apa peran mereka terhadapku? Ngono kuwi. Ahlul harga rumahmu itu tergantung bagaimana pancaran sikap. Ada yang nah aku ora. Ya sakarepmu pokoke ngono kuwi. Maka kemudian akan mendapatkan aliran ya tadi. Kemudian lisan yang baik. Lisan yang baik. Itu ahlul khair itu begitu ya. Kemudian suka menolong. Makanya memang rumah itu agak aman kalau nganggu kaca riben apa dikasih itu, kasih semprot. Delok sing teko sapa, ya ta. Nek tanggane kita iki
modelin jaluan untuk coba ya. Apalagi sekarang yang gue CCTV ya kan. Sekarang saya orang minta-minta itu sekarang ting tong terus ting tong ya. Ya mungkin kadang-kadang Bu kalau ada orang-orang begitu itu ya mungkin Allah kepingin ya mungkin kita hari itu belum sedekah dan lain sebagainya, maka kalimat sedekah itu pastikan bahwa hatimu lapang ya. Ya wis pokoknya kowe ngai pira yang penting lapang gitu aja gremeng ya. Ya Allah tiwas metu ternyata ndek meneh. Ya gitu. Engko nek tambah yang gremeng neh, tambah meneh wonge ngono ya. Ya, suka menolong. Nah itu ahlul khair. Kemudian yang kedua menjadi sebab kebaikan. Menjadi sebab kebaikan. Menjadi sebab kebaikan. Ya, kita berharap bahwa apa-apa yang kita lakukan itu kemudian ditiru, maka sudah saya sampaikan jadilah kamu walaupun satu tulising kunjungan ta iso niroke. Jadilah kamu walaupun satu menyempurnakan. Jadilah kamu walaupun satu menyempurnakan. Walaupun bergantung mempengaruhi. Maksudnya apa? Ya, kita disuruh tadi bisa punya dorongan ya. Yang namanya berbuat baik itu ya mandiri, ora usah nunggu wong ya. Neng kene ora enek sapa-sapa, tanggane 41 ora enek sapa-sapa. Nah itu. Maksudnya menyempurnakan tuh nek tekon ya, kita kerudungan. Bunyuwun sewu mbok kula diajari salat. Oh nggih, monggo ngono. Nggih. Walaupun kula kudungan nggih nek kula nggih salat ning nek ngajari kula mboten saged ngono kan ya wong ya malah bingung ya. Lah sing salat ora iso ngajari. Pun ngaji men tenggene Budiah, tebake materine lak salat. Ya. Kan batin wong aku pengen aja salat malah kok ora diulang salat ngono. Ya, jadi itu gitu. Ada pula yang bertanya, waduh ibu itu ya memang sadok sepuh ya. Dia itu zakat beras. Enggak uang, beras kan. Terus dibagikan ke tetangganya. Ada tetangganya itu yang non. Ya, yang non. Terus tetap dikasih sama dia. Terus tanya saya, Bu kalau zakat enggak boleh. Zakat enggak boleh ya, dibelikan ke non gitu enggak boleh. Ya. Kalau jenengan tetap ngei, statusnya sedekah. Sedekah boleh. Oh, aku tuh tak pada kandani kok tak pada ya kan. Ya kadang-kadang itu zakat itu. Misalnya zakat itu jenengan berikan ke masjid. Itu enggak ada. Zakat itu nyangkut orang. Kalau ke masjid berarti jangan wakaf. Ya, itu. Karena ada 8 asnaf tuh ya, ada 8 asnaf. Zakat diberikan kepada anak yatim itu enggak ada kaidahnya. Kaidahnya adanya miskin, fakir, lah nek yatim iku miskin dadi jenengan zakat neng wong miskin ngono aja disebut yatim. Ya. Apa fakir, miskin, ya. Terus mualaf. Bunyo sewu sing disebut mualaf ya gek mlebu Islam aja 15 tahun. Ya, soalnya cilike urung Islam ya. Terus saya masuk Islam. Mesti saya tanya sudah berapa tahun ya? 15 tahun. Ini wis ora mualaf. Bu saya itu memang belum bisa baca Quran karena saya mualaf. Oh iya. Tahun berapa masuk Islam? Berapa 15 tahun. Jenenge ora sinau, jenenge ora mualaf ya. Itu. Seperti hanya anak yatim kalau sudah nikah, itu wis ora anak yatim, Bu. Oh, saya yatim, Bu, ngono. Anak wis ora yatim lah. Maksudnya gitu loh, karena wis kerja gitu. Nah itu tadi bagian kita sampaikan ya untuk kemudian misalnya geger perkara
korban. Ada yang bilang, aku nek korban tak jaluk sepertiga. Lalu kadung pengen korban ya wis dikek kabeh. Nah, yang sini kan dijaluk. Rumangsaku kok uang kok tidak sempurna gitu. Itu kalimat jadi salah. Karena boleh, ya boleh. Nah, korban kita memberikan kepada tetangga bentuknya matang boleh juga. Ya karena kangelan ya. Siji untuk sebelah kene akeh itu dimuasak kabeh dikeke boleh juga gitu Bu ya. Nah, itu ya kita tadi menyempurnakan ya bagaimana kemudian pertanyaan-pertanyaan itu ketika disampaikan kemudian kita bisa menjawab atau meluruskan banyak hal ya, banyak hal dalam proses kehidupan. Misalnya nih, ini mangganya tetangga itu kan manglung ke rumah ya. Ngergeti omahku manggane akeh. Lah ibu-ibu gayane itu haknya Umi. Jadi Umi bisa ambil ngono-ngono kuwi ya itu. Itu namanya provokasi ya Bu, bukan menjadi sebab kebaikan ya, itu provokasi ya. Terus dijiko dhewe, kene kan muridnya Budia iki meneh. Saya kadang-kadang rada heran, ibu-ibu iki maksudnya apa? Ya maksudnya apa gitu. Nah, itu. Walaupun bergantung, maksud saya kita bukan apa-apa ya. Kadang bukan pengurus RT, bukan orang kaya gitu ya, tapi mempengaruhi. Mempengaruhi itu apa? Karena kita bisa memancarkan energi positif. Saya kalau berdoa itu neng dhuwur ngono neng balkon iki ketok tanggane kan ketok kabeh. Katanya ya. Energi positif tadi itu. Saya taruh apa yang kita lakukan itu sudah menjadi peran besar. Jadi tidak sekedar untuk diri kita. Sehingga karena apa Bu? Yang menjadikan kemudian kita itu aman, diberikan banyak kebaikan, ya itu salah satunya karena apa yang kita lakukan pada lingkungan. Kalau kita nggak mau berbuat apa-apa dan lain sebagainya, mungkin balanya akan turun. Ya, jadi satu desa kan pernah ada seorang ulama, satu desa itu jahat semua, ya rusak semua, minum ini dan lain sebagainya. Kemudian dia lapor pada Amirul Mukminin Umar bin Khattab waktu itu. Maka kata Umar bin Khattab, di desamu itu siapa yang sholat? Hanya saya. Di desamu itu siapa yang ngerti hukum? Hanya saya. Maka dihukum dulu 100 cambukan. Baru kemudian Umar mengkondisikan. Nah karena ya tadi harusnya kita itu punya peran untuk memberikan bagian energi positif. Dulu pernah saya sampaikan ada seorang ibu dodol geduk. Nek tangi itu ya jam loro sholat karo edang pohong. Edang pohong karo nasi sisa. Dia sambil murojaah. Hafalannya banyak. Saya dapat cerita dari menantunya. Aku tewas karo ngewangi karo murojaah juz 29. Ibu murojaah juz 26 kuwi lho angel. Wah, tebake akeh make timbang aku tewas meh pamer. Ngono meh pamer. Nah, itu sendiri sudah memberikan energi positif yang besar. Nanti kalau sudah arep makan teng pasar mampir masjid dulu. Mampir masjid itu dia kalau masak geduk itu masak nasi juga sak dandang. Nah, awake dhewe kan mejiko 0,3, mejiko. Dia dandang, sengaja tuku dandang, masak oke. Ya, Bu. Nah, terus dibungkusi, Bu. Dikei oseng-oseng tempe, oseng-oseng kangkung, tahu dibungkusi. Arep neng masjid ki belak-belok neng gone tanggane. Ijik don jemur ngono. Oh, nek neng ijik neng gone daerah-daerah ngono ki jenenge esuk-esuk wis jemur Bu, nek dhewe kan jemure kan jam 2 Bu, jam 2, jam 4 terus esuke ora garing ngono kuwi ya. Kan jemure sak selone nek dhewe sak selone ora nek nang ngono ki wis kabeh jemuran ya Bu ngarep omah ngono ki wis dijemur kabeh.
Awake dhewe ya wis nyuci ayam, wis nyucine urung jemur. Lali. Makanya terus akhirnya kita ditawari apa? Pengering. Pengering. Ono sing iso nyetrika sisan gitu ya. Nah, saya nonton film Goofy. Dia tuh cilik-cilik nonton film Goofy. Itu dia ngurusi lambine dilebokke metu wis lempitan, kata anak saya gini, beli kayak gitu loh, Mek. Kayak Goofy ya. Ya. Nah itu tadi masuk ruang tetangganya. Ya Allah, Mak, kok malah kene dikirimi. Bisa ora apa-apa, sapa sing sempat begitu. Suatu ketika karena sudah dianggap tua, anak itu sepakat make kuwi kon nang gone anake. Diambillah ibu itu. Ternyata desa itu mengalami penurunan, ya suasana, ya rezeki dan lain sebagainya. Iki ngopo ya sebabnya? Bareng rapat-rapat ana sing mengemukakan. Soalnya make pindah. Aku nek esuk bareng make ndonga terus nang anu gitu. Terus akhirnya perwakilan dari desa itu datang ke tempat anaknya, minta mae itu nenggone anake sak wulan, nenggone kono sewulan. Jarane iki piye ta maksude ya? Mamaku dhewe ya. Wes engko sing ngurus awake dhewe gitu. Itu namanya energi positif. Ya. Jadi mungkin tidak terasa, tapi itu menjadi bagian dan Allah yang kemudian mencatatkan kenapa kemudian kita mendapatkan peluang kesempatan yang banyak. Kadang-kadang itu orang kesempatan itu duit, kesempatan kebaikan, bahasa bumi kebaikan itu adalah tugas nolong orang gitu ya. Itu energi positif. Energi positif itu satu, bagaimana kita satu ya. Menguatkan ibadah tadi ya, agar berdampak medan magnet yang kuat. Medan magnet. Berdampak medan magnet ya. Paham ya Bu? Kayak kemarin saya sampaikan. Kemudian yang kedua, membuat program yang memancarkan energi positif. Apa program itu? Satu, majelis ilmu. Dua, majelis zikir. Majelis ilmu, majelis zikir ya. Kemudian program peningkatan kafaah. Kafaah itu apa ya? Potensi. Bahkan kemudian itu akan memberikan ini. Kafaah itu apa? Ya, satu, kafaah. Kafaah itu potensi tentang keilmuan. Nah, harusnya program kayak begini itu dilaksanakan oleh Dasawisma. Dasawisma Bu, karena cuma 10-10. Ya toh Bu, jadi itu gampang diproses peningkatan. Ono PKK saiki kok Dasawisma karena ono bantuan duit bingung ya, terus Dasawisma. Nah, sebenarnya sejak awal diusulkan dulu Dasawisma itu untuk peningkatan kafaah keluarga. Itu Bu. Jadi ajar keluarga yang 10 itu dipastikan bebas buta aksara termasuk Arab ya, kemudian bebas buta kesehatan, bebas buta keluarga. Ono sih mudeng Bu, tekan ngene, Bu Diah, saya itu kan menceraikan suami saya. Saya bilang, apa? Yang menceraikan siapa? Saya, ibunya itu ngomong. Jenengan? Oh iya, saya ceraikan sudah 3 kali. Jadi Januari, ya, itu suami saya tak suruh pulang. Terus datang lagi. Kalau datang lagi, ternyata belum berubah, Februari, saya cerai lagi. Aku ngrungokne semua petak itu. Terus Maret, kan itu sudah 3 kali, itu masih bisa rujuk apa enggak? Bu, saya bilang gitu.
Yang punya hak mencerai itu suami. Nek jenengan menceraikan tanpa ada ini ya, tok dari depak ora kanggo. Lah kok iso? Kan yang namanya suami istri itu punya hak yang sama. Batinku wis suwi ki nerake harus suwi, ya kan? Maka saya pernah rapat apa namanya peningkatan pemberdayaan wanita itu di tingkat wilayah ya, itu saya pernah usulkan tadi membebaskan kita dari 5 buta aksara, mosok sak ngono ora konangan iso nulis gitu kan saya aksara Latin dan Arab sing Islam. Nah, tadi tentang keluarga. Ya nanti lagi Budiah kalau saya menstruasi kemudian melayani suami itu langsung keramas apa nunggu mensnya selesai? Aku pikir piye maksudnya jangan piye? Dan itu diterangkan tidak bisa. Akhirnya saya terangkannya pakai kesehatan. Saya bilang, Bu, kalau orang haid itu bakterinya banyak, kotor dan itu memang bakteri. Kalau jenengan begitu berarti jenengan tinggal nunggu, Bu. Nanti pasti akan muncul kanker tak ngono ke Bu. Wangel. Lho saiki piye ngono. Coba toh. Kok sampai begitu itu kan berarti ya itu ternyata ya memang ora do tekon ya. Kadang-kadang wis selesai burung mandi terus hubungan. Engko apa sisa. Masih sisa. Ngono ki ya. Itu bahaya Bu. Jadi tadi buta tentang keluarga. Buta tentang kesehatan. Dan buta tentang apa? Bernegara itu. Negara ini bagaimana kita memunculkan kepemimpinan itu sangat tergantung dari rakyatnya. Jadi jenengan ke yo melu nesu jenengan sing milih-milih dhewe. Pemerintahan memang tak mikir, kuwi wis mikir. Ya. Tapi ya memang ngono kuwi mikire. Nah, itu keilmuan di dasar wisma monggo jenengan usul ke dasar wisma masing-masing ya. Jadi kesehatan tabu misalnya kegunaan kemangi ya Bu, kegunaan daun salam ngono ya. Acaranya begitu itu. Aja piknik itu PKK. Dek, enak ya wek desa iki dasar wisma piknik. Dan ke PKK piknik. Seragam dasar wisma ono. PKK ono, kecamatan ono yang jadi pengurus ya Bu. Seragamnya pilang-pilang ya. Maksudnya itu boleh-boleh saja tapi tidak begitu penting ya. Kafaah tentang ilmu itu nanti mendatangkan dokter ini dan sebagainya ya. Sekarang kan diaktifkan lagi itu sudah sesma. Ya perkarane duit selawe yuta kuwi duit selawe yuta, 3 yuta ya Bu. Karena ento nggo tuku snack ya Bu. Nah, kan ngene iki pertemuan tapi nampa snack harus mulai aja ya. Ilmuwan. Kemudian keterampilan. Maka seperti keilmuan tuh ya kita masak. Kita tuh kalau masak wortel ya Bu, kenapa wong biyen wortel digomso ya Bu ya? Oh rasa ora enak karena wortel itu kalau enggak kena minyak tidak bisa berubah menjadi beta karotin. Yang dibutuhkan tuh beta karotinnya itu gitu. Nek ora gelem nganggo minyak ya ditetesi wis pokoke piye carane jenengan ada atau begini. Kalau kita mau menghilangkan lemak ayam potong itu Bu. Kan gimblek gitu ya. Nah, itu dimasukkan wortel utuh. Apinya kecil sampai airnya bening. Itu namanya lemaknya sudah keserap sama wortel. Nah, itu dimasak bagus banget. Karena beta karotinnya sudah mulai berubah. Di wortel itu sudah berubah beta karotin gitu. Misalnya begitu ilmu ya. Kemarin saya sampaikan tomat. Tomat itu kalau mau dimakan atau mau dimasak digodok dulu 5 menit utuh, aja melonyot, utuh. Ya. Utuh, nek dimakan masih seperti tomat mentah, ije kriuk-kriuk, aja kesuwen. Masalahnya ada iki lalinan Bu. Wis nganti remek wis ilang. Digodok 5 menit ya. Itu kenapa? Meningkatkan likopen. Likopen itu zat yang akan berfungsi untuk menangkal radikal bebas. Ngono kan lumayan timbang aja coba cemplang-cemplung, oseng-oseng cemplang. Termasuk kecap. Kecap nggak boleh diberikan ketika kita dalam keadaan panas itu. Harus sudah matang baru dikecapi. Bu. Dan lain-lain.
Karena ada juga gini, ada anak kecil, warnanya cilik banget. Saya bilang, kamu kasih nutrisi apa itu? Anak saya itu senengnya agar-agar. Makanya hampir setiap hari makannya agar-agar. Lah makannya cilik. Nah, kenapa? Karena agar-agar itu ya, itu menjadikan karbohidrat tidak terurai. Ya kan? Itu cilik banget. Nah, karena dia kepengen anaknya itu makan yang lembut ya agar-agar itu ininya tinggi ya kan, seratnya tinggi. Nah, terus dia itu kalau buat susu kental banget tuh. Karena anaknya itu nggak mau minum banyak, digeke kental ben minumnya tetap klebu kabeh ning gisine akeh mencret. Nah, terus ini bisa gitu loh, maksudnya itu salah. Ada di warung itu barengan saya tuku insana gue anake jadi bakule iki ana insyaallah kadar kurang 6 lho, ngono kadar kurang 6. Tuku insana dikei insa ora apa-apa kurang 6. Oh iki mah sing 1.250 mg sijine gur 120. Ngono iki batin ki bakule iki padha wae. Parah loh Bu ya, akan terjadi banyak hal yang kemudian ini apalagi sekarang orang itu gula anak sekarang kenapa rewet dan sebagainya kakean gula ya. Maka saya gula itu Bu tak nyiram tanaman air kasih gula putih itu Bu ya. Ya boleh air apa namanya beras atau air biasa kayak berarti agar daunnya kinclong, glowing. Nah tinggu jenengan ora glowing. Ya itu. Jadi banyak hal yang bisa diilmui dan sayang sekali toko wis gabres gitu ya. Nah, kemudian pengembangan potensi. Nah, itu sebabnya kemudian kita itu membuat yayasan-yayasan karena kadang-kadang belum tentu dalam RT atau kelurahan itu ada rutin. Pengembangan potensi itu misalnya ada pelatihan jualan online, ada pelatihan begitu Bu, semua. Sing gawe sabun sing ini dan lain sebagainya. Tidak harus kemudian usaha, tapi memahami bahwa banyak hal kemudian bisa kita pakai ya dalam proses kehidupan. Apalagi kalau apa namanya menurut pengamatan perekonomian itu, resesi ekonomi di Indonesia itu akan terjadi menanjak tidak karu-karuan tahun 30. Dimulai dari tahun 26. Nah itu kalau kemudian kita itu tidak punya banyak ya, banyak hal yang bisa kita kembangkan ya awake dhewe mumet tok, sing dikembangke mumete ya. Makanya enggak sekedar panadol biru, hijau, merah. Pengembangan potensi ya. Nah, pengembangan potensi itu latihan ya, pelatihan. Nah, makanya saya masih ada satu yayasan lagi yang mau saya dirikan, yaitu pengembangan sumber daya muslimah. Ya, agar itu isinya semua pelatihan. Nah, monggo nanti ini kurang jadi. Nanti duit, karena daftar ke negara 6 juta. Itu loh fokus ini. Daftar ke yayasan itu loh Bu itu. Ya karena kalau kemudian kita kemudian menghimpun orang-orang yang kemudian bisa mengurus dan lain sebagainya gitu ya, itu nanti terlambat masyarakat ngenteni ini ya, biar kita kemudian bisa berbuat banyak ya. Nah kemudian 4 saling membantu. Saling membantu dalam kebaikan dan ketakwaan. Saling membantu dalam kebaikan dan ketakwaan. Ya, jadi ketika ada ya mungkin isu, mungkin fitnah, kita jangan menjadi sebab ya, tersebarnya itu. Ya. Kita membantu banyak orang. Dulu saya pernah menyiapkan mukena misalnya ya, mukena baru itu. Saya bilang silakan ibu-ibu kalau mau berbuat baik dengan mukena itu
dikasih ke orang. Cuma tidak boleh dikasihkan ke musola. Kalau mau dikasihkan ke musola, berapa hari itu diopeni, dicuci. Nah saya kepengen, tapi saya sekarang belum mengadakan lagi itu. Waktu itu saya sediakan 500 muk. Saya kepengen ibu-ibu ki ndelok ke tanggane sing durung iso salat. Terus diajari, terus dikai hadiah mukena, ngono jangan disediakan hadiah mukena di tempat budaya, antri ya Bu. Maksud saya tadi berbuat baik itu ya. Kemarin saya kasih apa? Kartu pos genisa ndonga. Nah, terutama yang pertama itu adalah kenapa banyak ulama seneng Indonesia. Itu kenapa? Ya karena masjidnya oke. Uang gitu sholat, itu penting, itu sangat penting. Ya maka Rasul pun ketika kemudian mau meninggal itu Rasul sedih banget tentang pingkup piye yo adaan sholat. Maka ketika Rasul sakit itu ya Rasul kadang sholat terlambat, ya. Diapit karena doyong, diapit Ali, ya. Terus sholat di Imam Abu Bakar. Masuk ketika Rasul kemudian sakitnya sudah berat nggak bisa bangun. Maka Rasul tetap melihat, karena Rasul di dalam masjid ya, ininya ya, biliknya. Itu melihat orang-orang tetap khusyuk bersama-sama sholat di Imam Abu Bakar tanpa Rasul. Maka Rasul pun tertawa. Rasul sudah siap meninggalkan umatnya ya. Untuk apa? Oh ternyata mereka tetap bisa sholat walaupun Rasul tidak menyertai mereka. Begitu. Nah ini orang gagas. Ya. Kadang-kadang wis, nah aku tuh pilih sholat dewe, luwih khusyuk, suwe ngantuk turu. Nah, makanya kadang-kadang sampai namanya taraweh itu oleh disahkan sebagai tempat bagaimana kita menggembirakan, mengajak masyarakat untuk sholat. Karena ada orang yang tak tahu sholat gitu, jadi harus diiringi. Maka sering saya sarankan kalau taraweh bersama orang-orang, maka tarawehnya lengkap. Jangan kemudian medot ora witir kok dilanjutkan di rumah. Iku nek sing ra mudeng melu mulih. Ngapa mulih? Ibuke kan kok salat. Aku ya engko salat ngono tok. Ya, jadi harus sampai selesai. Nanti bolong-bolong gitu ya. Nek ndak ya berarti di rumah. Gitu. Makanya saya juga begitu. Saya tuh sekarang ada di Bu Darmono. Apa namanya? Yang kampung. Kenapa kita adakan? Ya karena sepuh-sepuh Bu nang masjid ya kan pernah pas cilik-cilik duweget kabeh itu. Nah, ini yang sepuh-sepuh dinikan. Kenapa tetap diadakan? Kadang-kadang karena mocone suratnya 11. Enggak, suratnya itu 11. Jadi orang pilih apa namanya? Jamaah. Gentak moco. Malah Al-Fatihah bareng lak moco. Ya kan seneng. Lah ngerti ndak moco, ana sing adeg wae turu. Ya, wis mantuk tenan suduken. Ya, bukone kakean. Bukone itu kakean itu ya. Sampai disenggol kacane wis ruko jek adek ku rak khusuk Bu Nganto nek kuwi. Disenggol kancane. Nah, makanya itu tadi saling membantu dalam kebaikan. Mau tidak mengadakan gitu ya ndak tega, maksudnya wes aku rasa tarawih kan ya ndak mau di rumah. 11 surat belum tentu semua bisa loh. Jangan bayangkan yo 11 surat yo sithik yo sing pendek-pendek masalahnya ra iso ya. Gitu. Jadi itu dalam kebaikan. Kemudian kita saling ya sudah sering saya sampaikan bagaimana kemudian keberkahan kita bahwa kita akan mendapatkan saksi tetangga bahwa kita orang baik itu memang karena kita murah hati. Pernah memberi. Nah, sayangnya orang-orang itu punya ego yang tinggi. Apa ya? Kadang-kadang nek ngei ora apik ya ora enak, ya kan? Ngei kita ngasih tidak semua orang ya ndak enak begitu itu ada di batas-batas itu. Sudah saya sampaikan, itu kita catati coba. Ya, jangan nek aku ya ora antes ngei, nek kono ben karena nanti kalau kemudian kita itu dikasih terus, nanti statusnya golongannya peminta-minta. Memberi yus apa saja ngewangi ya Bu, wis resek Bu yo tak wangi yo dan sebagainya gitu. Atau kita ngasih ya, kan Allah itu sebenarnya murah hati kita itu. Di antara misalnya arisan apa pengajian seminggu ping 7, kan untuk snack terus snack. Nah, kuwi kan lumayan. Maksudnya itu yo iso dienggo kebaikan lho. Ojo ditumpuk akhirnya basi ya kan gitu.
Oh kadang-kadang dikeke ya kan kita wes bukan gitu. Tapi kemudian tidak ada niat untuk berbuat baik. Sekalipun cuma satu. Dulu saya sampaikan ada seorang yang sangat miskin ya, dan kemudian dia berdoa, ya Allah izinkanlah aku tetap bisa memberi sedekah setiap hari dungun ibu. Akhirnya apa? Dimudahkan. Kuwi wong ra ndek duit, ya. Wong ra ndek duit dungo ngono ya. Makanya kalau kita punya uang kadang-kadang tidak memberi itu rasanya ya. Saya itu sedekah. Saya beli pecel. Saya beli pecel apa? Nggo anu Gojek Bu. GoFood. Pecelnya regane 9.000. Terus Gojeknya 14. Ono sing 14, ono sing 12. Aku mikir-mikir, lah kira kacek 2.000 ya ngopo ya terus gen seneng. Aku pecelnya 9.000 Bu, pecelnya 9.000. Saya mau ini tidak sempat masak, harus makan sayur gitu ya. Kalau kemeja kan dijemputnya jam 7. Nah, dan saya itu nggak bisa masak banyak gitu, saya makan guraku dewi. You know? Jadi ini ya, nah itu sering saya pakai pagi-pagi Bu, memang bar subuh itu saya sering apa namanya untuk sedekah. Ya sedekah Pak Gojek itu wis mlaku jam semono nganggo ngantuk bareng terseok-seok ngono ya. Oh itu artinya dia memang belum makan. Ya sehingga ketika kemudian kita sedekah ya. Sedekah itu anakku malah bebas ongkir. Ya Allah malah aku tak tambahin malah. Lah kan kita kelasnya beda Mbak. Boleh bebas ongkir. Nek tuku boleh diskon 70%. Ki niat tuku apa ora? Ya. Jadi dalam ketakwaan, makanya itu saya ada kartu pos apa doa ada apa gitu itu boleh jenengan sampaikan kepada tetangga dicatat tapi ya itu untuk bisa berbuat baik ya. Yongko wong nek gelem nek ora nah terus dijawab nek kok nek ora lah nek gelem lah iya aku ya bingung kan dari itu ya kita ya ditemukan di sana. Dan yang terakhir menjaga masyarakat dari kedoliman. Menjaga masyarakat dari kedoliman. Menjaga masyarakat dari ya. Itu ya dulu kalau yang di gang sini ada ya tempat penginapan itu yang kemudian dipakai perzinahan lah istilahnya begitu. Nah sehingga kita juga harus melakukan sesuatu ya untuk memberikan peringatan ya karena itu dampaknya itu udah wis nggone dhewe-dhewe ndak dampaknya itu ya Bu itu pada kebaikan ya dan rezeki. Kemudahan, kebaikan, rezeki, lingkungan karena tadi dampaknya positif tadi. Maka nanti kenapa kita kemudian harus melakukan walaupun orangnya tidak peduli termasuk mendoakan. Ada ibu-ibu yang gini, Bu dia mau umroh. Apakah mendoakan tetangga itu harus semua? Pertanyaan ada tahu yang apa tahu? Lah kan memang belum tentu ya. Enggak usah kayak begitu ya karena memang kita kan juga tidak tahu ya. Kita tidak tahu. Ternyata doa-doa kita kemudian menjadikan dia baik kan kita juga tidak tahu. Maka itu tadi bagian yang harus kita lakukan tadi minimal kita berdoa ya berdoa itu untuk anak, untuk tetangga, untuk kerabat ya itu oh iya itu luar biasa dianggap penjagaan luar biasa nanti akan terasa wong rak proso tak dongake gitu ya nah itu kenapa kadang-kadang kita akan banyak mendapatkan bagian perubahan hidup justru ketika kita mendoakan orang sudah saya sampaikan saya dulu waktu umroh saya kalau umroh saya minta ada yang titip doa dan ratusan ya saya selalu tahu ada 600 ada berapa karena saya catat setiap doa itu saya catat karena saya tahu 600 doa yang saya lantunkan itu pertama kali yang dapat saya itu sebabnya mulai pulang umroh itu saya terjadi lejitan kemudahan yang luar biasa lejitan kemudahan apa tugasnya tambah oke nah, didekatkan dengan kebaikan tambah banyak itu mungkin karena malaikat mengamini doa-doa saya. Itu. Jadi jangan pernah segan. Sampai diperingatkan kalau jenengan berdoa untuk diri sendiri, tetapi kemudian tidak nampak, ya, tidak nampak efeknya, maka cobalah untuk selalu mendoakan. Nah, melaku
Tapi ya ora iso olahraga mlaku ning ngarepe wong lho. Ya Allah, berkailah rumah ini itu. Berikan dia rezeki, jadikan kebaikan yang banyak gitu ya. Pampet mbek suamine. Siapa aku tak nang ngene tangga-tangga meh ndongake omahe tangga. Batine bojone iki bareng ngaji kok rada owah ngono. Padahal kuwi bener malah darani rada owah ya kan. Lah kita itu lah kadang-kadang mertamu assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Wong neng di, kita kadang-kadang tidak sempat mendoakan, ya. Padahal ketika kita mendoakan rumah seseorang, maka malaikat mengatakan semoga demikian juga dengan rumahmu. Nah, lumayan kan? Ternyata Allah hanya kepingin bahwa ketika kita baik, perhatian kebaikan kita yang pertama justru kepada orang lain. Akhir kemudian balik gitu. Nah, kita kebalik, ndonga apa-apa nggo dheweke wong liya ya karepmu gitu ya. Maka ada lelucon ana bocah itu ngebut wil gitu ya. Terus dikomentari mbek ibune iki. Bocah saiki malah ya ngono ki nek wis tiba mlebu rumah sakit agek krasa disenggol. Kuwi ponakmu. Oh to, ya apa muga-muga selamat. Kadang-kadang kita itu memang tidak punya respek yang tinggi gitu ya buat orang lain bareng kuwi ponakane. Wah to, ya. Terus muga-muga selamat tuh. Nah, itu ya. Jadi ini sampai pada kita terhubung. Makanya saya mengenalkan bentuk yayasan kepada ibu-ibu karena ada suatu tempat yang kadang-kadang tidak bisa membackup, ya, tidak bisa membackup warganya gitu ya, sehingga kemudian dari yang kemudian kita latih itu kita berharap dia menjadi pionir di lingkungannya. Termasuk dasawisma, yang paling gampang itu dasawisma. Dasawisma setiap pertemuan ono sing ditugasi untuk ngoneng internet golek informasi kesehatan. Lama-lama kan banyak, ya kan? Lama-lama banyak. Itu kesehatan, resep ya, apa itu dasawisma. Karena 10. Nah, saya kira 10, 15 dibagi. Tapi sangat efektif untuk membuat RT itu perlahan-lahan gitu ya. Nah, yang kenal saya bilang, ayo mulai dasawisma, tak celuk ke dokter ya kan. Ada pemeriksaan, ada ini kan. Alatnya lengkap soalnya Bu. Ada gawene ngopeni wong loro. Ada tensi ada kan begitu. Jadi ada dasawisma, ayo dukur gitu ya. Wah. Besok ketemu, ayo buka gitu ya. Itu saja sudah membuat sebuah hal yang sangat bermanfaat bahwa ngerti. Saya itu ngerti gula ya, baksos. Ayo Budia sekali-kali periksa, gulane pira? 450. Astagfirullahaladzim kuwi jelas apa ora kuwi anune iki. Alate iki jelas ya Bu sing iki mau wis 1 sok. Nah, makanya banyak dasawisma. Monggo ya dasawisma yang punya kemudian ada tensi ada itu luar biasa. Saya itu sebenarnya bisa di ibu-ibu itu sudah saya rencanakan guru dong ono petugas iki ya. Dan aku kon ngupurine ora sido ngaji aku. Ya, begitu ibu-ibu, beberapa hal Allah itu pengen tunjukkan kepada kita bahwa hasil dari amalan-amalan kita itu memberikan efek yang luar biasa. Bahkan Bu, efek itu sampai kepada anak cucu. Perlu kita sampaikan kenapa sampai ribet begitu hidup ya. Ya karena surga itu tidak mudah. Dan rumusnya sederhana, kalau ada salah satu orang di keluarga itu yang kemudian ternyata lebih dekat dengan Allah dan kemudian dijatah surga, maka seluruh keluarganya akan masuk kecuali dia maksiat. Itu. Jadi harus dipastikan ya, ibu nih, walaupun kita tidak bisa memaksa, mereka anak kan beda-beda, tapi ketika ada anak yang kemudian dia punya muyul ya apa namanya kedekatan dengan Allah di backup agar tadi selain kita ibunya ada harapan lagi akan membawa keluarga ini dalam kebaikan yang baik. Begitu ibu-ibu, mudah-mudahan ini peringatan Hari Ibu. Mudah-mudahan kesempatan kita menjadi ibu ya, kesempatan kita untuk menambah kebaikan, kesempatan kita untuk menambah keikhlasan dan kesabaran. Saya ingatkan lagi pada kalimat ulama, keluarga itu tidak berbicara tentang romantisme, tetapi berbicara tentang perjuangan. Berjuang bagaimana kita bisa bertahan dalam kesabaran, keikhlasan, dan ketawakan.
Begitu. Jadi berjuang. Dan berjuang itu ya memang dengan derean air mata dan tetesan darah. Jenenge berjuang. Nah, jenengan santai-santai ini istilah berjuang. Makanya rasanya kok abot itu berjuang. Nah, mudah-mudahan kita diberikan bagian perjuangannya. Ya. Walaupun hadiah perjuangan itu juga akhirnya pada romantisme. Ya. Bagaimana kita diingat-ingat, bagaimana kita dicintai, kan gitu romantisme itu ya. Nah, sehingga kita berharap kita mendapati kehidupan kita itu pada perjalanan-perjalanan yang disunahkan oleh Rasul, yaitu perjalanan-perjalanan yang memang harus diperjuangkan ya. Begitu Ibu-ibu, fastabiqul khairat, mari kita tutup dengan doa. Ilah hadiniyah wa fi ridhoillah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukaffi'u mazida. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fi jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa afaindal hisab. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka sabata fil amrina wa nas'aluka azimata rusydi wa nas'aluka syukra ni'mataka wa husna ibadatika wa nas'aluka lisanan shadiqan wa qalban salima wa khuluqan mustaqima wa na'udzubika min syarri ma ta'lam wa nas'aluka min khairi ma ta'lam wa nastaghfiruka mimma ta'lam innaka antal alamul ghuyub. Allahumma ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina. Allahumma ja'alna mafatihal khair wa maghliqa syarri fi kulli zaman wa makan wa ma'akuli insan. Allahumma ja'alna minal ladina ida ahsanu istabshiru wa ida sa'u istaghfaru. Allahumma ja'alna fi musibatina ajran katsira wa sabron wa rahmah wa hikmah wa barakah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-haqqu min rabbik wa la takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.